sempat berhenti di salah satu stasiun. Ditegurnya, dia bilang juga di rangkaian kereta, katanya tuh ini berlaku ya untuk semuanya yang memang ada di gerbong ini katanya. Ya menurut saya sih itu hal yang kurang enak aja. Diteriakin di dalam gerbong kayak gitu, kayak aneh sih kalau menurut saya. Ya gagal paham sih. Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari Stasiun Tiga Gajah. Sekarang ini saya sedang berada di Stasiun Tiga Gajah bersama dengan Mas Irja. Ada juga RF asli sini, yaitu Mas Fajar dan Mas Raka ya? Ya, Mas Raka. Nah teman-teman, jadi barusan itu saya turun dari kereta api Kuala Stabas dan nanti akan lanjut perjalanan naik kereta api Raja Basa dari Batu Raja menuju ke Kertapati. Berhubung ada waktu sekitar 2 jam lah, waktu transit. Jadi saya dan Mas Irja diajak jalan-jalan dulu sama Mas Fajar juga Mas Raka. Dan ini kita mau rekam beberapa kereta yang lewat. Bagaimana keseruannya untuk trip kali ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Teman-teman, saya ini sering banget bepergian keluar kota ya, untuk urusan pekerjaan ataupun urusan bikin konten di YouTube. Ditambah lagi, saya juga sering banget beraktivitas di luar ruangan di bawah terik sinar matahari. Jadi tentunya untuk perawatan kulit itu sangat penting ya bagi saya pribadi, dan saya mempercayakan perawatan kulit pada serangkaian produk body care Scarlett Whitening yang terdiri dari body scrub, lalu ada juga body shower, ditambah lagi juga ada body lotion. Dan sekarang ini saya mau coba serangkaian produk body care dari Scarlett, tapi khusus di sekarang ini saya mau mencoba varian coffee. Dan ternyata teman-teman, saya itu suka banget ya sama produk body care dari Scarlett, dikarenakan yang varian coffee ini bener-bener wanginya itu wangi kopi banget. Wanginya ini bener-bener kayak kue tiramisu ya. Enak banget wanginya. Bukan cuma wanginya yang saya suka banget, tapi untuk body scrub ini memiliki juga kandungan seperti glutathione dan vitamin E yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Dan juga shower scrub yang memiliki kandungan glutathione, vitamin E, dan juga kolagen yang bermanfaat untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mengangkat sisa-sisa kotoran yang menempel pada kulit. Cara penggunaannya gampang banget. Yang pertama, gunakan body scrub secara merata, diamkan 3 menit, lalu bilas dengan air dan hasilnya langsung kelihatan. Setelah itu, lanjut menggunakan shower scrub. Bisa sekalian untuk mandi ya, dan setelah mandi, gunakan juga body lotion sebelum beraktivitas. Serangkaian produk body care dari Scarlett Whitening ini sudah mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat-obatan, sehingga dinyatakan aman digunakan sehari-hari. Dan juga teman-teman, untuk harga satuan dari produk body care ini sangat terjangkau, hanya Rp75.000 saja. Buat teman-teman yang mau beli produk body care dari Scarlett Whitening ini, bisa mengunjungi Shopee Scarlett Whitening Official Shop. Untuk informasi lengkapnya akan saya tuliskan di kolom deskripsi, dan jangan lupa kunjungi juga Instagram Scarlett Whitening untuk informasi lebih lengkap seputar produk-produk dari Scarlett Whitening. Yang akan melintas langsung di Stasiun Tiga Gajah adalah kereta api Raja Basa dari Stasiun Kertapati tujuan Stasiun Tanjung Karang. Wih, cakep banget. Lokomotifnya warna merah biru juga, tapi LH.
Ya, jadi setelah hunting-hunting tadi di stasiun Gajah Tiga, sekarang saya sudah kembali ke stasiun Batu Raja. Dan ini itu di belakang saya ditemenin sama para rail fans dari Divre ya. Oke, semuanya terima kasih banyak udah nemenin semuanya ya. Sampai jumpa lagi di trip berikutnya. Waktu lainnya. Kami tonton di itu, Mas. Sehat-sehat ya. Inilah untuk kondisi di stasiun Batu Raja. Lumayan ramai penumpang, dan yang di jalur satu itu adalah kereta api Kuala Stabas yang tadi saya naiki. Nah, ini kayaknya penumpang Rajabasa semua nih. Tuh, ramai banget ya. Oke teman-teman, jadi sekarang itu saya sama Mas Irja mau melanjutkan perjalanan ke Kertapati naik kereta api Rajabasa. Sebenarnya tiket kita itu dari Tanjung Karang ya. Full trip. Tapi karena pengen nyoba kereta api yang lain, yaitu kereta api Kuala Stabas, akhirnya kita rela naiknya dari Batu Raja. Tetapi dapat nilai plus juga nih. Tadi di stasiun Tiga Gajah yang dekat stasiun Batu Raja, kita dapat beberapa momen seperti Rajabasa LH tadi, CC201 RNB, Red and Blue. Terus ada beberanjang 2 kali, dan ada pulp menggunakan lokomotif CC204 Hidung Miring. Itu udah nggak ada di Jawa. Ngangenin banget. Asli. 204. Livernya masih original ya. Iya, yang dulu pernah dinas di Pulau Jawa, sekarang dinas di Pulau Sumatera. Jadi ngangenin banget gitulah istilahnya. Nah teman-teman, untuk perjalanan kereta api Rajabasa ini harga tiketnya 32.000 untuk rute dari Tanjung Karang menuju ke Kertapati. Namun kalau untuk dari Batu Raja, saya kurang tahu ya, belum ngecek. Sekitar 29.000 kalau nggak salah. Ya beda 3.000 lah ya, nggak apa-apa. Beda tipis. Nah teman-teman, untuk kereta api Rajabasa sendiri akan diberangkatkan dari stasiun Batu Raja pada pukul 13.39 rencananya, dan nanti akan tiba di stasiun Kertapati sekitar pukul 17.25 kalau misalkan on time ya. CC 201 8340 milik Dipo Induk Kertapati. Ini adalah rangkaian kereta api Rajabasa yang akan saya naiki dengan Mas Irja pada perjalanan kali ini. Dan kita duduk di ekonomi 1 lagi, tepat di belakang lokomotif. Dan liverinya juga RNB katanya, Red and Blue, yaitu merah dan biru. Keren ya. Kereta api Rajabasa yang akan saya naiki telah tiba di jalur 2 stasiun Batu Raja. Dan ya, ini itu masuk di stasiun Batu Raja lumayan telat. Ini waktunya pukul 13.39. Harusnya kereta api Rajabasa ini jam segini udah mau berangkat lagi ya. Tapi ini baru datang. Ya, keterlambatannya lumayan, ada beberapa menit, tapi nggak apa-apa. Sekarang biasa kita jalan dulu ke depan lokonya ya. Sekalian kita ambil thumbnail. Wah, ini suara engine-nya beda ya dengan CC201 pada umumnya yang di Pulau Jawa. Ih, keren banget. Sehat-sehat ya. Mantep. Plat nomornya ini keren. Nah teman-teman, saya sekarang sudah berada di depan lokomotifnya. Tadi itu CC201 hidung miring, dan sekarang CC201 hidung kotak. Ini keren banget sih. Nah, walaupun kelas ekonomi, tapi Pintunya ya, keren ya. pintunya kaca biasa. Ini mirip Gopar dulu loh yang Eksa. Oke teman-teman, jadi sekarang itu saya sudah berada di dalam rangkaian dari kereta api Rajabasa yang akan membawa saya ke stasiun Kertapati. Untuk posisi di ekonomi 1 ini tuh benar-benar penuh banget sama penumpang. Namun untuk perjalanan kali ini saya dan Mas Irja itu full ya. Jadi ini 4 kursi dibeli Mas Irja semua. Dasar.
Oke teman-teman, seperti biasa kalau naik kereta api jarak jauh ataupun kereta api jarak menengah akan dibagikan satu paket health ticket yang berisi masker dan juga tisu basah gratis. Lumayan untuk tambah-tambah stok masker. Jadi sekarang ini kereta api Rajabasa tengah menyusul rangkaian kosong Babaranjang ya. Nah teman-teman, ini itu masih ada di rangkaian yang ujung belakang. Untuk lokomotifnya sendiri itu jauh di depan, karena untuk panjang kereta api Babaranjang ini totalnya hampir 1 kilometeran katanya tuh. Oke, jadi ada satu informasi yang biasa saya sebutkan di vlog-vlog biasanya. Cuman saya itu beberapa kali mengingat nama stasiunnya selalu salah dan salah beberapa kali tag ini gagal mulu. Nah, Mas Irja, untuk lintas double track tadi itu awalnya di mana, terputus di mana, lalu tersambung lagi di mana sampai kemana? Jadi teman-teman, dari lintasan stasiun Tanjung Karang menuju ke stasiun Prabu Muli itu tuh ada beberapa ruas jalur yang sudah double track. Jadi yang pertama itu dari stasiun Kota Bumi Lampung Utara menuju ke Giham, stasiun Giham, habis itu lanjut single track masuk di Martapura atau di Kabupaten Oku Timur, itu tuh double track sampai ke stasiun Lubuk Batang. Nah ini stasiun Lubuk Batang nih. Jadi habis ini kita bakal melewati single track. Dan untuk pemberhentian selanjutnya kalau nggak salah di stasiun Peninjauan. Dan Peninjauan. Namanya unik-unik sih. Dan terus nanti batas di Divre 3 dan Divre 4 itu di Tanjung Rambang sebelum Prabu Muli sana. Oke Mas Irja, terima kasih. Tadi itu dan ke Bite. Jadi saya tuh mau ngomong stasiun Kota Baru, tuh kan harusnya stasiun Kota Bumi, malah nyebutnya Kota Baru mulu. Saya malah keingetnya Kota Baru Parahyangan di Bandung gitu loh. Kota Baru padahal kabupaten di Kalimantan Selatan. Tapi ada juga di Bandung namanya Kota Baru Parahyangan. Nah teman-teman bisa lihat juga kalau misalkan ini kereta api seperti melintas di tengah hutan ya. Memang hal yang biasa untuk di tanah Divre ini. Jadi saking ini bisa dibilang belantara hutan, itu katanya kadang ketika kereta melintas itu ada kayak hewan-hewan buas gitulah yang beraktivitas di sekitar rel seperti itu. Ini keren sih, bahkan Semboyan 35 tadi itu sempat nggak berhenti-berhenti gitu loh. Pada pukul 14:32, perjalanan kereta api Rajabasa telah tiba di stasiun Batu Rungkam, dan sepertinya di sini itu akan terjadi persilangan dengan kereta api lain. Di ujung sebelah sana itu adalah tikungan. Dan juga di ujung sebelah sana lagi itu kembali ada tikungan lagi. Wah, gila sih ini. Bakal seru kalau Babaranjang lewat sini. Lokomotifnya itu udah berbelok ya di sana, namun di sebelah sana itu belum habis rangkaian.
teman-teman, barusan itu kereta api Rajabasa yang saya naiki berhenti di stasiun apa tadi tuh? Lubuk Rukam. Dan biasa kan kalau misalkan di Jawa bikin vlog, terus keretanya berhenti, ada momen silangan, turun, tapi di peron kan. Tadi itu sempat kena teguran. Saya mau cerita kronologisnya. Disclaimer dulu ya. Saya bersifat netral dalam review dan mengekspresikan sebuah perjalanan. Sudah ratusan kali saya naik kereta, dan yang bagus selalu saya utarakan juga. Hal ini memang benar adanya, walaupun saya tidak ada rekaman saat kondektur tersebut menegur saya dan Mas Irja. Sebelumnya, saya dan Mas Irja juga ditegur oleh kondektur kereta api Kuala Stabas dikarenakan saat kereta api berhenti di stasiun tersebut tidak memiliki peron yang panjang, sehingga kereta di mana kami duduk itu tidak kebagian peron. Karena Bapak kondektur di Kuala Stabas menegur dengan cara yang baik dan sopan, ya kami terima dan it's fine, no problem. Jadi, kronologisnya kereta lagi berhenti di stasiun Lubuk Rukam. Saya dan Mas Irja turun dari kereta karena terdapat peron. Lalu setelah merekam silangan, petugas menghampiri, menegur kami, tapi dengan cara meneriaki. Saya sampai inget banget, Bapak kondekturnya bilang gini dengan nada tinggi. Kalau mau turun di stasiun yang memang ada kegiatan naik turun penumpang. Ini berlaku buat kalian semua yang ada di sini ya. Saya tidak peduli, mau kalian preman, polisi, tentara, atau bahkan anak pejabat sekalipun. Kalau melanggar, akan saya turunkan dari kereta. Sampai hafal banget kan saya? Maklum jadi memori yang buruk saat pertama kali ngetrip di sana. Jadi bakal terus keinget deh, walau kronologisnya sudah 2 bulan berlalu. Menurut saya, hal tersebut bukan sebuah kesalahan fatal, karena saya turun dari kereta di tempat yang seharusnya, yaitu di peron. Jikalau memang ada aturan tersendiri, silahkan tegur, tapi dengan nada teguran yang baik, sehingga dapat diterima dengan nyaman. Jangan seolah-olah kami yang hanya berniat merekam silangan di peron dipermalukan seperti telah melakukan tindak kriminal di kereta, sehingga diteriaki di depan umum. Menurut saya hal tersebut kurang etis dilakukan oleh seorang kondektur dan polsuska yang notabene adalah petugas garda terdepan yang melayani penumpang di dalam kereta. Tegur baik-baik kan bisa, seperti apa yang dilakukan kondektur kereta api Kuala Stabas. Maaf mas, kalau mau rekam-rekam kereta, di stasiun yang ada naik turun penumpang ya, yang ada peronnya juga. Nggak harus ngegas gitu loh, sampai neriakin satu gerbong. PT KAI di sini konteksnya sebagai penjual jasa, maka dari itu pelayanan kepada penumpang harus dilakukan sepenuh hati. Saran aja untuk kondektur yang bertugas di kereta api Rajabasa saat itu, Bapak yang terhormat, ketika sedang melayani seorang penumpang, seorang pengguna jasa perusahaan di tempat Bapak bekerja, berkomunikasilah sebagaimana layaknya seorang pelayan publik. Kan sedang bertugas melayani kereta angkutan penumpang, Pak. Yang dilayani manusia loh, penumpang, bukan 60 gerbong batu bara. Hehehe. Keretanya berhenti dan kita pun nggak tahu gitu loh kalau di situ nggak ada naik turun penumpang. Apalagi saya yang notabene memang baru pertama kali trip di Divre 34 ini gitu loh. Oke teman-teman, sekarang ini waktunya menunjukkan pukul 16.05 dan barusan itu kereta api Rajabasa baru saja meninggalkan stasiun Tanjung Rambang, di mana untuk sekarang ini keterlambatan kereta api Rajabasa sekitar 50 menitan, hampir 1 jam. Nanti itu akan berhenti kembali di stasiun Prabu Mulih. Nah, untuk stasiun Tanjung Rambang sendiri adalah perbatasan dari Divre 3 dan juga Divre 4 teman-teman. Jadi untuk di Prabu Mulih nanti itu sudah masuk Divre 3 ya. Dan setelah berhenti di stasiun Prabu Mulih, kereta api Rajabasa ini akan masuk ke percabangan arah ke Kertapati seperti itu.
Pada pukul 16:17, perjalanan kereta api Rajabasa yang saya naiki telah tiba di stasiun Prabu Mulih. Nah teman-teman, Prabu Mulih ini ada 3 stasiun ya, yaitu Prabu Mulih X5, Prabu Mulih X6, dan juga stasiun Prabu Mulih. Perbedaannya, di Prabu Mulih ini, relnya itu membentuk seperti segitiga, yaitu di mana ada percabangan dari arah Lubuk Linggau menuju ke Kertapati, dari Kertapati menuju ke arah Tanjung Karang, dan dari Tanjung Karang menuju ke arah Lubuk Linggau. Jadi segitiga gitu ya jalurnya. Jadi lokomotif CC201 hidung kotak juga nggak kalah keren ya dari CC201 hidung miringnya itu. Ini dulu livery kalau nggak salah pernah dipakai juga di Jawa, namun untuk saat ini itu seperti livery ciri khasnya Divre seperti itu. Dan untuk lokomotif CC204 itu masih menggunakan livery original dari livery di Pulau Jawa, seperti itu. Nah teman-teman, jadinya itu tadi saya ditegur ketika kereta ini berhenti nunggu bersilang. Tadi itu ada peron, tapi peronnya tidak setinggi ini. Jadi misalkan kalau teman-teman naik kereta api di Divre, kalau bukan di stasiun pemberhentian untuk naik turun penumpang, katanya itu nggak boleh turun dari kereta ya, katanya seperti itu. Ini sebagai informasi aja. Nah jadi teman-teman, untuk meluruskan, takutnya saya tadi ada penjelasan yang salah, maka Mas Irja akan meluruskan apa perbedaan Prabu Mulih X5 dan juga Prabu Mulih X6. Monggo Mas Irja, untuk Prabu Mulih X5 dulu kayak gimana? Jadi teman-teman, apabila teman-teman dari TNK atau Tanjung Karang itu akan bertemu stasiun Prabu Mulih X5. Jadi sebetulnya stasiun utamanya itu tetap stasiun Prabu Mulih. Tetapi di Prabu Mulih sendiri ada X5 dan X6 itu sebagai pos. Posnya itu untuk tempat percabangan. Jadi apabila dari arah Tanjung Karang, Prabu Mulih X5 itu berpecah menuju ke arah Lubuk Linggau dan Kertapati. Dan apabila dari Lubuk Linggau, Prabu Mulih X6 itu tempat berpecahnya ke arah Kertapati atau Tanjung Karang. Nah, stasiun Prabu Mulih sendiri apabila dari arah Kertapati itu tempat berpecahnya menuju ke arah Lubuk Linggau maupun ke stasiun Tanjung Karang. Jadi apabila dihubungkan, apabila teman-teman lihat peta kereta api, stasiun Prabu Mulih X5 dan stasiun Prabu Mulih X6 itu membentuk jaringan segitiga seperti itu. Oke Mas Irja, mantap, terima kasih atas penjelasannya. Daripada saya ngasih penjelasan salah, jadi mesti Mas Irja aja yang udah lebih ahli. Oke teman-teman, sekarang saya mau ngejelasin fasilitas yang ada di dalam kereta api Rajabasa kelas ekonomi. Jadi untuk kereta api Rajabasa sendiri, desain interiornya seperti ini, sama seperti kereta api ekonomi pada umumnya, dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi. Lalu untuk konfigurasi seat atau formasi seatnya itu ada 2 di arah kanan dan 3 di arah kiri, serta keduanya itu saling berhadapan-hadapan.
Jadi separuh kapasitas dari kursi berjalan maju dan separuhnya lagi mundur seperti itu. Untuk di tiap kursi sendiri ada meja kecil. Di sini bisa digunakan untuk menyimpan barang ataupun minuman. Yang di bawahnya ada 2 buah steker atau colokan listrik untuk mengisi daya gadget kalian seperti handphone, tablet ataupun laptop. Nah, namanya juga kereta api ekonomi. Jadi kalau misalkan berhadapan dengan penumpang lain, memang bisa sampai adu dengkul. Tapi cara satu-satunya ya udah dibikin nyaman aja gitu loh. Bisa selang-seling kayak gini kakinya. Sekarang itu saya sudah berada di dalam toilet dari kereta api Raja Basa kelas ekonomi. Di depan sini itu ada kaca, tapi kacanya ini nggak begitu besar ya. Kacanya standar. Di sebelah sini ada tabung sabun, ada tisu, lalu ada juga mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di sebelah sini ada tombol flush. Untuk klosetnya sendiri adalah kloset jongkok. Di bawah sini ada tong sampah, ada pegangan, dan di sebelah sini ada water untuk cebokan. Batu Barat, Serdang. Masuk stasiun Payakabung di pukul 17:06. Nggak mantul. Kayak abang mantul. Hampir sampai di stasiun Kertapati. Mari kita siap-siap ya. Udah deket banget. Stasiun Simpang. Jadi sekarang itu waktu menunjukkan pukul 17:37 menit, dan ini itu kereta api Raja Basa tandanya udah mengalami keterlambatan hampir 10 menit lebih ya. Dan stasiun Kertapati juga masih agak lumayan jauh sih, tinggal beberapa menit doang sih, cuman saya nggak tahu waktu pastinya berapa menit ya, nanti kita cek aja. Oke, ini kesan dan kesimpulan dari video saya naik kereta api Raja Basa. Yang pertama kita bahas dulu keretanya. Untuk sarana sendiri, menurut saya ini sarananya nyaman. Jadi untuk guncangan sendiri di kereta ini menurut saya lebih nyaman dibandingkan dengan kereta Kuala Stabas yang tadi saya naiki. Lalu yang kedua, untuk AC di ruang kabin dari K3 tahun 65 yang bisa dibilang K3 tua di kereta api Raja Basa ini, itu adem dan ademnya stabil, walaupun ini penumpangnya bisa dibilang lumayan penuh ya. Walaupun adem tapi nggak sampai buat saya kedinginan juga. Lalu yang kedua ya, kita masuk ke kesan yang pertama, naik kereta api Raja Basa di Divre ini menyenangkan sekali karena pertama kalinya saya naik kereta api, lalu lokomotifnya ini ditarik oleh lokomotif hidung kotak yang warnanya merah biru. Tadi udah dapet lokomotif CC201 yang hidung miring. Saya seneng banget sih bisa berkunjung dan mencoba kereta api yang ada di Divre ini. Walaupun baru 2 kereta, yaitu Kuala Stabas dengan kereta api Raja Basa. Tapi besok kita akan lanjut perjalanan ya. Nah, lalu teman-teman, tadi itu ada sedikit kesalahpahaman juga dari Bapak Kondektur dengan saya, dan saya beserta Mas Irja. Mereka momen persilangan kereta. Jadi kalau di Jawa itu kan udah biasa ya momen persilangan kereta. Lalu ada juga orang-orang yang turun terlebih dahulu. Tapi tadi itu sempat ditegur, dan menurut saya tegurannya itu nggak sewajar yang ada di Jawa. Kalau di Jawa ditegur sih ditegur, cuman memang bahasanya lebih enak. Kalau tadi itu di sini sampai ditegurnya
dia bilang juga di rangkaian kereta, katanya tuh ini berlaku ya untuk semuanya yang memang ada di gerbong ini katanya. Ya menurut saya sih itu hal yang kurang enak aja. Mungkin bayar 32.000 jadi kayak gitu. Sebentar lagi tuh kereta api Rajabasa yang saya naiki mungkin akan tiba di stasiun tujuan saya, yaitu stasiun Kertapati. Jadi saya mau siap-siap dulu. Yang penting intinya saya masih tetap happy karena bisa nemuin lokomotif yang udah lama banget pengen saya foto, dan kesampaian di hari ini di tanggal 17 Maret 2022. Silakan monggo. Naik kereta api Rajabasa hari ini tuh seru ya, karena ditarik lokomotif RNB yang di Jawa tuh nggak ada, yang memang endemik Sumatera ya, red and blue. Dan terlebih trotolnya itu menggelegar banget, bisa dibilang kayak hampir kayak CC203. Tetapi tadi sempet gagal paham juga sih, kayak tadi ditegur karena waktu kami rekam di peron, itu ada peron loh, bukan di tengah rel atau pinggir rel ya. Ada peron waktu kereta apinya berhenti, waktu silangan. Dan habis itu kayak ditegurnya tuh diteriakin di dalam gerbong kayak gitu. Kayak aneh sih kalau menurut saya. Ya gagal paham sih. I don't das verstehe ich nih. Kenapa nggak paham lah. Ya tapi overall bisa ke Palembang lagi ini for the first time untuk Mas Hadi Jasa ke kota Palembang. Seru sih. Mantap. Unglaublich. Ini tuh dulu adalah rangkaian rail bus ya, dan sekarang rail busnya itu sudah tidak digunakan, sayang banget, sampai karatan gitu. Padahal ini itu adalah salah satu kereta yang bersejarah ya di Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, ini itu waktu menunjukkan pukul 17.54 dan untuk pertama kalinya saya tiba di stasiun Kertapati di kota Palembang. Dan barusan itu saya lumayan excited banget ya, karena memang di sini banyak banget keretanya. Ada mulai kereta api Ketel, lokomotif CC204 hidung miring, dan banyak lagi. Ada kereta api batubara segala macam. Ini pertama kalinya sih saya menyaksikan secara langsung banyak kereta seperti ini, macam-macamnya, karena di Bandung itu nggak seperti ini ya. Nah teman-teman, untuk stasiun Kertapati juga merupakan stasiun ujung di Sumatera Selatan ya. Ini kereta api Rajabasa yang barusan saya naiki, dan di situ udah sepur baduk ya. Jadi ini sistemnya kayak waktu di video saya naik kereta api Sri Tanjung di stasiun Surabaya Kota. Keretanya udah sampai sini, nanti dilangsir mundur ke sana, baru nanti masuk ke Sepur Simpan ya. Nah teman-teman, jadi dari Kertapati ke Tanjung Karang itu sejauh 387 km. Dan ini sama ya kayaknya rute kayak dari Bandung menuju Kutoarjo mungkin. Dan juga untuk dari Kertapati menuju Lubuk Linggau itu 306 km. Untuk rute sejauh 387 km, kereta api Rajabasa ini harga tiketnya hanya 32.000 saja. Itu harganya udah murah banget sih. Baiklah semuanya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir bersama Mas Irja. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Subscribe juga channelnya Mas Irja ya. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.